Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah pilihan Biokimia Nutrisi, Bapak saya Putri Rahmatullah MSI. Perkenalkan kami dari kelompok kelima ingin menyampaikan materi tentang menyusun menu dalam mengatur pola makan hidup sehat. Di mana di sini kami dari ada dua orang. Yang pertama ada saya Lucia Ulianti satu dengan NIM 12120800062. Selanjutnya ada Umi Kulsum dengan NIM 12120800127. Next slide. Next slide. Nah, di mana ada outline yang akan kami bahas di sini. Yang pertama ada pendahuluan, ada pengertian menu, ada tujuan penyusunan menu, prinsip penyusunan menu seimbang, kebutuhan pangan untuk menyusun menu, penilaian gizi bahan makanan, daftar ukuran rumah tangga atau DURT, daftar bahan makanan penukar DBP, dan rangkuman. Next slide. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepadanya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi, menyusun menu makanan yang seimbang merupakan langkah yang penting untuk memastikan tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan. Nah, setiap individu memerlukan jumlah nutrisi yang berbeda, tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, serta kondisi kesehatan. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang komposisi nutrisi dalam makanan yang sangat penting gitu ya dalam menyusun menu dan mendukung kesehatan kesejahteraan. Nah, adapun untuk pengertian menunya sendiri di sini ada tiga. Yang pertama, menurut Manuntun et al. Pada tahun 2015 tuh mengatakan bahwa menu adalah pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau hidangan, bahkan merupakan penuntun bagi mereka yang menikmati hidangan tersebut ketika dibuat. Sementara untuk pengertian menu yang kedua, menurut Hamidah dan Pemaria pada tahun 2018 katakan bahwa menu merupakan gambaran hidangan makanan yang disiapkan untuk memilih makanan dan disajikan. Sementara menurut KBBI sendiri atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menu adalah daftar atau rangkaian jenis makanan dan minuman yang tersedia dan dapat dihidangkan. Nah, adapun tujuan dari penyusunan menu sendiri itu yang pertama, sebagai pedoman dalam pengolahan makanan. Kemudian yang kedua, mengatur variasi dan kombinasi hidangan. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu untuk menyesuaikan dengan biaya yang tersedia. Jadi kita bisa dengan melihat menu gitu ya, kita bisa melihat biaya yang tersedia untuk makanan apa yang bisa kita makan. Kemudian tujuan yang selanjutnya untuk menghemat penggunaan waktu dan tenaga. Tentunya dengan penyusunan menu ini bisa menghemat waktu dan tenaga yang kita miliki. Kemudian tujuan yang selanjutnya untuk memenuhi selera konsumen, kemudian memenuhi kebutuhan zat gizi yang memenuhi prinsip gizi seimbang, kemudian menghemat waktu dan uang ya seperti yang tadi disebutkan, kemudian mendorong pilihan yang lebih sehat. Jadi dengan adanya menu ini kita bisa memilih nih mana makanan yang lebih sehat atau mana makanan yang paling sesuai dengan keadaan dari seseorang. Kemudian meningkatkan keterampilan berbelanja bahan makanan dan yang terakhir yaitu adalah menjaga waktu makan tetap segar dengan variasi.
Kemudian di sini ada prinsip dari menyusun menu. Nah, di sini prinsip menu seimbangnya ada dengan memperhatikan kebutuhan gizi dan menyajikan berbagai macam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai tentunya. Nah, di sini ada beberapa prinsip dari penyusunan menu seimbang, yaitu yang pertama mengkonsumsi bahan makanan yang beragam, kemudian yang kedua membiasakan perilaku hidup yang bersih karena ini merupakan hal yang paling penting gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik, kemudian mempertahankan dan memantau berat badan normal. Kemudian kita harus membatasi konsumsi makan-makan yang manis, asin, dan berlemak. Nah, kemudian kita juga harus membiasakan sarapan sebelum beraktivitas. Untuk yang selanjutnya di sini ada kebutuhan pangan untuk menyusun menu makanan yang seimbang. Nah, di sini kebutuhan pangan untuk menyusun menu makanan yang seimbang ini dapat dipenuhi dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama jenis makanan yang seimbang harus mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian jumlah porsi. Nah, jumlah porsi makanan yang dikonsumsi ini harus sesuai dengan jenis kelamin, umur seseorang, gitu ya, berat badan seseorang, dan aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada sumber makanan. Nah, kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, lauk pauk yang kaya protein, sayur, dan buah-buahan. Kemudian kita juga harus membatasi makanan nih, ada batasan makanan. Nah, kita harus membatasi konsumsi makanan yang asin, manis, dan berlemak. Kemudian kita juga harus minum air. Minum air putih tentunya yang cukup dan aman. Karena sebagian besar dari tubuh kita itu kan merupakan air ya. Jadi jika kita kekurangan air akan dehidrasi tentunya. Oleh karena itu kita harus minum air yang cukup dan aman. Kemudian yang selanjutnya ada sarapan. Nah, kita harus biasakan sarapan di pagi hari. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Umi. Next slide. Nah, di sini ada penilaian gizi bahan makanan. Nah, penilaian gizi dalam makanan melibatkan evaluasi kandungan nutrisi untuk menentukan seberapa baik makanan tersebut mendukung kesehatan. Nah, di sini tuh ada beberapa langkah utama dalam penilaian gizi makanan meliputi yang pertama ada analisis kandungan makronutrien. Nah, ini tuh contohnya tuh karbohidrat, di mana karbohidrat ini tuh adalah sumber utama energi. Nah, perhatikan jenis karbohidratnya seperti serat yang baik untuk pencernaan. Yang kedua ada protein. Nah, protein penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, di mana perhatikan kualitas protein dari sumber hewani atau nabati. Yang selanjutnya ada lemak. Nah, lemak sehat seperti asam lemak omega 3 ini tuh diperlukan untuk fungsi tubuh, sementara lemak jenuh dan trans harus dibatasi. Nah, selanjutnya adalah analisis kandungan mikronutrien, contohnya adalah vitamin dan mineral. Di sini ada vitamin seperti vitamin A, C, D, E, K, dan vitamin B kompleks, di mana vitamin ini tuh penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti kekebalan, penglihatan, dan metabolisme. Selanjutnya ada mineral. Nah, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium ini tuh penting untuk kesehatan tulang, di mana sirkulasi darah dan keseimbangan cairan. Selanjutnya ada kalori. Nah, menghitung total kalori per porsi untuk mengetahui apakah makanan tersebut memenuhi atau melampaui kebutuhan energi harian. Selanjutnya adalah nilai indeks glikemik atau GI. Nah, mengukur seberapa cepat karbohidrat dalam makanan mempengaruhi kadar gula darah, di mana makanan dengan GI rendah lebih baik untuk kontrol gula darah. Selanjutnya adalah kandungan serat.
Nah, serat ini itu membantu kesehatan pencernaan dan mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Selanjutnya ada kandungan natrium. Nah, terlalu banyak natrium ini tuh bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya adalah kandungan zat tambahan. Nah, memeriksa keberadaan pengawet, pewarna, pemanis, buatan, dan zat adiktif lainnya yang bisa berdampak negatif jika dikonsumsi berlebihan. Jadi setelah mengevaluasi makanan berdasarkan komponen-komponen ini, kita bisa menentukan seberapa sehat makanan tersebut dan bagaimana makanan itu berkontribusi pada diet seimbang serta kesehatan secara keseluruhan. Next slide. Next slide. Selanjutnya ada daftar ukuran rumah tangga atau DURT. Next slide. Nah, daftar ukuran rumah tangga atau DURT ini tuh adalah standar satuan yang digunakan dalam konteks gizi dan pangan untuk menggambarkan tekanan bahan makanan yang umum digunakan dalam rumah tangga, di mana ini dapat membantu dalam menentukan porsi makanan dengan menggunakan alat-alat yang biasa dipakai sehari-hari seperti sendok, gelas, dan mangkuk. Yang pertama ada sendok makan. Nah, di mana 1 SDM gula pasir ini tuh sama dengan 13 gram. Kemudian 1 SDM minyak goreng sama dengan 14 gram. Nah, di sini ada sendok teh juga, kemudian ada potongan atau biji, kemudian ada cangkir, dan ada gelas belimbing. Bisa dilihat ya teman-teman. Next slide. Next slide. Nah, selanjutnya ada daftar bahan makanan penukar atau DBP. Nah, ini tuh adalah sistem yang digunakan dalam perencanaan diet, terutama dalam konteks pengelolaan penyakit seperti diabetes untuk kebutuhan gizi tertentu. Nah, sistem ini tuh membantu mengatur konsumsi bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizi utama seperti karbohidrat, protein, dan lemak, di mana bahan makanan yang ada dalam satu kelompok dapat saling ditukar karena memiliki nilai gizi yang relatif sama. Ini tuh biasanya dibagi dalam beberapa kelompok. Contoh, ini ada karbohidrat ya, di mana nasi itu harus 100 gram nasi itu sama dengan 175 kalori. Kemudian roti tawar 2 potong itu sama dengan 80 gram. Kemudian kentang 210 gram kentang sama dengan 175 kalori. Kemudian sumber protein hewani, di sini ada daging ayam 40 gram sama dengan 190 kalori. Kemudian telur ayam 1 butir sama dengan 50 gram. Kemudian ikan 50 gram sama dengan 150 kalori. Selanjutnya ada super protein nabati. Contohnya adalah tahu, tempe, kacang, di mana tahu 100 gram sama dengan 75 kalori, tempe 50 gram sama dengan 75 kalori, kacang merah 100 gram sama dengan 150 kalori. Next slide. Sebelumnya. Next slide. Maaf, next slide bisa. Nah, selanjutnya adalah sumber lemak. Sumber lemak tuh ada minyak goreng, mentega, dan kacang tanah, di mana minyak goreng 1 sendok makan sama dengan 14 gram, mentega 1 sendok makan sama dengan 14 gram, dan kacang tanah 25 gram sama dengan 150 kalori. Nah, selanjutnya ada sumber sayuran, di mana di sini saya pakai bayam, wortel, dan kacang panjang. Bayam 100 gram sama dengan 30 kalori, wortel 100 gram sama dengan 50 kalori, kacang panjang 100 gram sama dengan 50 kalori. Selanjutnya adalah sumber buah-buahan, di sini saya pakai apel, pisang, dan pepaya. Contoh, apel 1 buah sedang itu 100 gram, pisang 1 buah sedang 120 kilokalori, pepaya 100 gram sama dengan 40 kalori. Next slide. Next. Nah, di sisi lain ada kesimpulan. Menyusun menu adalah proses merencanakan makanan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian, di mana menu disusun dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang, variasi bahan makanan, dan kebutuhan individu. Alat bantu seperti daftar ukuran rumah tangga DURT dan daftar bahan makanan penukar DBP ini digunakan untuk mengukur porsi dan menukar bahan dengan kandungan gizi setara, sehingga menghasilkan menu dan mendukung pola makanan sehat. Mungkin dari kami, kelompok 2
Kelompok 5 dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.